Di awal sejarah peradaban manusia, lahirlah sebuah garis keturunan yang kelak dikenal sebagai Bani Israel. Asal-usul mereka bermula dari sosok agung, Nabi Ibrahim, seorang nabi yang disebut sebagai bapak para nabi dalam tradisi Islam. Dari beliau, garis keturunan ini berlanjut melalui putranya, Nabi Ishak. Kemudian diteruskan oleh cucunya, Nabi Yakub, yang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas sebuah bangsa. Nama Israel sendiri dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Dalam tradisi Islam, Israel adalah gelar kehormatan bagi beliau. Dari sinilah istilah Bani Israel muncul, yang berarti keturunan atau anak-anak Israel, yakni Nabi Yakub. Seiring waktu, keturunan Nabi Yakub berkembang menjadi kelompok keluarga besar. Mereka tidak hanya terikat oleh hubungan darah, tetapi juga oleh warisan keimanan, tradisi, dan nilai-nilai yang diajarkan para nabi sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pada fase ini, Bani Israel belum menjadi sebuah bangsa besar seperti yang dikenal dalam sejarah berikutnya. Mereka masih berupa komunitas keluarga yang hidup sederhana, berpindah-pindah, dan menggembala. Namun, dari sinilah awal terbentuknya identitas mereka. Sebuah identitas yang berakar dari keturunan, keimanan, dan hubungan spiritual dengan para nabi. Dari padang pasir yang sunyi, lahirlah sebuah garis sejarah panjang yang kelak akan memainkan peran besar dalam perjalanan peradaban manusia. Perjalanan Bani Israel memasuki babak baru ketika masa sulit melanda tanah Kanaan. Paceklik panjang membuat kehidupan semakin berat. Tanah mengering, sumber makanan menipis, dan harapan perlahan memudar. Dalam kondisi itulah, takdir membawa mereka menuju Mesir. Sebuah negeri besar yang dialiri Sungai Nil dengan peradaban maju dan sumber kehidupan yang melimpah. Hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ia menjadi titik balik dalam sejarah Bani Israel. Di Mesir, mereka dipertemukan kembali dengan salah satu putra Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf. Sosok yang sebelumnya terpisah dari keluarganya, kini justru memegang posisi penting dalam pemerintahan Mesir. Dengan kebijaksanaan dan izin Allah, Nabi Yusuf berhasil mengelola masa krisis pangan. Dan melalui beliau pula, keluarga Bani Israel mendapatkan perlindungan serta kedudukan yang terhormat. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pada fase ini, Bani Israel mulai berinteraksi langsung dengan peradaban besar. Mereka tidak lagi hidup sebagai kelompok kecil yang berpindah-pindah, tetapi mulai menetap dan berkembang dalam sistem masyarakat yang lebih kompleks. Di tengah kemegahan Mesir, identitas mereka semakin terbentuk. Mereka belajar, beradaptasi, dan tumbuh sebagai komunitas yang memiliki peran dalam lingkup peradaban yang lebih luas. Namun, di balik kemakmuran itu, sejarah panjang masih menanti, membawa mereka menuju ujian yang lebih besar di masa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, keadaan Bani Israel di Mesir berubah drastis. Generasi telah berganti dan kekuasaan pun berpindah tangan. Mereka yang dahulu dihormati, kini justru hidup dalam penindasan. Di bawah kekuasaan Fir'aun, Bani Israel diperbudak. Mereka dipaksa bekerja keras, membangun, dan melayani tanpa kebebasan. Kehidupan yang dulunya penuh harapan berubah menjadi penderitaan yang panjang. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa fase ini menjadi ujian besar bagi identitas dan keimanan mereka. Di tengah tekanan dan ketidakadilan, mereka tetap membawa warisan ajaran para nabi. Dalam situasi itulah, Allah mengutus Nabi Musa, seorang nabi dari kalangan mereka sendiri yang dipilih untuk menghadapi kekuasaan terbesar saat itu. Dengan keberanian dan keyakinan, Nabi Musa berdiri di hadapan Fir'aun. Ia tidak datang dengan kekuatan dunia, tetapi dengan wahyu dan mukjizat sebagai bukti kebenaran. Berbagai tanda ditunjukkan sebagai peringatan dan bukti kekuasaan Allah. Namun kesombongan Fir'aun membuatnya menolak kebenaran, hingga akhirnya perintah itu datang.
untuk keluar dari Mesir. Dalam sebuah malam yang menentukan, Bani Israel meninggalkan tanah penindasan. Mereka berjalan menuju kebebasan, namun dikejar oleh pasukan Firaun. Di hadapan mereka terbentang laut luas. Di belakang, ancaman semakin dekat. Dan di saat itulah mukjizat terbesar terjadi. Laut terbelah, membuka jalan di tengahnya. Bani Israel melintasi dengan penuh harap. Sementara itu, ketika pasukan Firaun mencoba mengejar, air kembali menutup, mengakhiri tirani yang telah lama menindas. Dari peristiwa inilah lahir sebuah babak baru, bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang perjalanan menuju ujian yang lebih dalam di jalan keimanan. Setelah terbebas dari penindasan Mesir, perjalanan Bani Israel belum berakhir. Mereka memasuki fase baru, sebuah pengembaraan panjang di padang Sinai. Di tanah yang tandus dan luas itu, mereka hidup dalam ketidakpastian. Panas terik di siang hari, dingin menggigit di malam hari, menjadi bagian dari keseharian mereka. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa fase ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ujian besar bagi mental dan keimanan. Karena ketidaktaatan dan keraguan, mereka ditakdirkan untuk tersesat selama 40 tahun. Sebuah masa panjang yang menguji kesabaran, kepercayaan, dan ketaatan kepada Allah. Di tengah perjalanan itu, Nabi Musa menerima wahyu yang sangat penting. Taurat diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi Bani Israel. Sebuah pedoman yang seharusnya menjadi cahaya dalam kegelapan perjalanan mereka. Namun, ujian tidak berhenti di sana. Saat Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, sebagian dari mereka justru tergelincir. Dalam kegelisahan dan ketidaksabaran, mereka membuat dan menyembah patung anak sapi. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian keimanan terbesar dalam sejarah mereka. Sebuah bukti bahwa kebebasan tidak selalu diikuti dengan keteguhan iman. Ketika Nabi Musa kembali, beliau mendapati kaumnya dalam penyimpangan. Teguran keras pun datang sebagai bentuk kasih sayang sekaligus peringatan. Dari padang yang sunyi itu, terbentuklah sebuah generasi baru. Generasi yang ditempa oleh kesulitan, diuji oleh waktu, dan diarahkan untuk memahami arti sebenarnya dari keimanan. Perjalanan mereka masih panjang, namun disinilah fondasi itu benar-benar dibangun. Di sebuah masa yang jauh sebelum peradaban modern, berdirilah sebuah kaum yang dipimpin oleh para nabi, kaum Bani Israel. Di tangan Nabi Daud, kekuatan bukan hanya terletak pada pedang, tetapi pada keadilan dan ketaatan kepada Allah. Ia bukan sekadar raja, melainkan seorang nabi yang memimpin dengan wahyu dan membentuk fondasi sebuah kerajaan yang kokoh. Dengan izin Allah, besi menjadi lunak di tangannya, dan dari situlah lahir kekuatan militer yang teratur serta perlindungan bagi kaumnya. Namun kejayaan itu mencapai puncaknya di masa putranya, Nabi Sulaiman, seorang raja sekaligus nabi yang diberikan kekuasaan yang tidak dimiliki manusia lain. Angin tunduk padanya, makhluk tak kasat mata berada dalam perintahnya, dan kebijaksanaan menjadi ciri utama kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Bani Israel mencapai masa keemasan. Bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga teguh secara spiritual. Keadilan ditegakkan, kebenaran dijunjung tinggi, dan manusia hidup dalam keteraturan yang jarang terjadi dalam sejarah. Inilah masa ketika kekuasaan dan kenabian berjalan beriringan, membentuk salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Namun kejayaan tidak selalu abadi. Seiring berlalunya waktu, persatuan yang dahulu menjadi kekuatan perlahan mulai retak. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan besar itu terpecah menjadi dua bagian, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini bukan sekadar batas wilayah, tetapi juga perpecahan hati dan arah kehidupan. Di wilayah utara, kekuasaan berjalan, namun mulai menjauh dari nilai-nilai yang dahulu dijaga oleh para nabi. Sementara di selatan,
Yehuda masih bertahan, namun tidak lagi sekuat sebelumnya. Menurut para sejarawan Muslim, inilah awal dari kemunduran, ketika wahyu tidak lagi menjadi pusat kehidupan dan kepentingan dunia mulai mendominasi. Maka, kekuatan sebesar apapun akan mulai melemah dari dalam. Perselisihan, ambisi kekuasaan, dan kelalaian terhadap perintah Allah perlahan menggerogoti fondasi yang pernah begitu kokoh. Dan dari sinilah sejarah mencatat bahwa kehancuran tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali bermula dari dalam diri mereka sendiri. Sebuah pelajaran besar tentang bagaimana sebuah peradaban bisa runtuh bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah. Dan akhirnya, apa yang dahulu diperingatkan benar-benar terjadi. Ketika sebuah kaum meninggalkan petunjuk dari Tuhannya, maka datanglah ketetapan yang tidak bisa dihindari. Pasukan dari utara, dari Kekaisaran Asyur, datang dengan kekuatan yang tidak mampu dibendung. Mereka menaklukkan wilayah Israel dan mengakhiri kekuasaan di utara. Sebagian dari Bani Israel dibawa pergi, meninggalkan tanah yang pernah mereka banggakan. Namun, ujian belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, datang kekuatan yang lebih besar, Kekaisaran Babilonia. Di bawah tekanan yang dahsyat, Yerusalem akhirnya jatuh. Dan saat itulah, sebuah peristiwa besar dalam sejarah terjadi. Bait suci yang selama ini menjadi pusat ibadah dan simbol keimanan dihancurkan. Bukan sekadar bangunan yang runtuh, tetapi juga simbol runtuhnya sebuah peradaban. Menurut perspektif sejarah Islam, ini bukan hanya kekalahan militer, tetapi akibat dari penyimpangan dan peringatan yang diabaikan. Bangsa itu kemudian diasingkan. Mereka berjalan jauh, meninggalkan tanah leluhur, menuju negeri yang asing bagi mereka. Inilah awal dari diaspora, tersebarnya Bani Israel ke berbagai penjuru, sebuah fase baru dalam sejarah panjang mereka, dan sebuah pelajaran bahwa kejayaan dan kehancuran selalu berjalan berdampingan mengikuti ketaatan atau penyimpangan manusia itu sendiri. Setelah masa panjang dalam pembuangan, datanglah sebuah titik balik. Di bawah kekuasaan Persia, tepatnya pada masa Cyrus the Great, bangsa Bani Israel diberikan kebebasan. Mereka diizinkan kembali ke tanah yang pernah mereka tinggalkan. Dan di sanalah, di kota Yerusalem, mereka memulai kembali. Batu demi batu disusun, doa demi doa dipanjatkan, hingga berdirilah kembali bait suci sebagai pusat ibadah dan harapan. Namun, sejarah kembali berputar. Kekuasaan Persia melemah, dan datanglah kekuatan baru, Kekaisaran Romawi. Di bawah Romawi, Yerusalem berada dalam kendali asing. Ketegangan perlahan tumbuh antara rakyat dan penguasa, hingga akhirnya pecahlah pemberontakan besar. Dan pada tahun 70 Masehi, terjadilah peristiwa yang mengguncang sejarah. Pasukan Romawi menghancurkan kota dan merobohkan bait suci kedua. Api melahap bangunan, batu-batu runtuh, dan sekali lagi, pusat spiritual itu lenyap dari muka bumi. Menurut perspektif sejarah Islam, peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian ujian dan akibat dari perjalanan panjang penyimpangan dan konflik. Sejak saat itu, bangsa Bani Israel kembali tercerai-berai, menyebar ke berbagai wilayah, dan Yerusalem memasuki babak baru di bawah bayang-bayang kekaisaran besar. Sebuah pengingat bahwa sejarah tidak pernah berhenti dan setiap kejayaan selalu diuji oleh waktu. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, bangsa Yahudi mengalami sebuah fenomena besar yang dikenal sebagai diaspora, sebuah penyebaran ke berbagai penjuru dunia, jauh dari tanah asal mereka. Peristiwa ini tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan melalui rangkaian panjang konflik, pengusiran, dan perubahan kekuasaan yang silih berganti. Dari wilayah Timur Tengah, mereka menyebar ke Eropa, Afrika Utara, hingga Asia, membentuk komunitas-komunitas kecil
yang hidup di tengah masyarakat yang berbeda budaya dan keyakinan. Di Eropa, mereka sering hidup sebagai minoritas, terkadang diterima, namun tak jarang mengalami diskriminasi. Di Afrika Utara, mereka beradaptasi dengan kehidupan sosial yang beragam, tetap menjaga identitas mereka. Sementara di wilayah Asia, sebagian berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dan perdagangan. Namun dalam perspektif para ulama Muslim, diaspora ini bukan sekadar peristiwa sejarah biasa. Ia dipandang sebagai bagian dari ujian besar, sebuah konsekuensi dari penyimpangan terhadap ajaran yang pernah dibawa oleh para nabi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai tafsir, ketika suatu kaum meninggalkan nilai-nilai kebenaran, maka akan datang masa di mana mereka tercerai-berai, hidup tanpa pusat kekuatan yang utuh. Meski demikian, diaspora juga menunjukkan daya tahan sebuah identitas, bagaimana suatu kelompok mampu bertahan meski berada dalam tekanan dan keterasingan. Hari ini, jejak diaspora itu masih dapat kita lihat, tersebar di berbagai belahan dunia, menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia. Dan dari kisah ini, tersimpan sebuah pelajaran, bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa depan. Ketika sebagian besar wilayah dunia mengalami gejolak, diaspora Yahudi menemukan fase yang berbeda saat berada di bawah kekuasaan Islam. Sejak masa dinasti Umayyah, kemudian berlanjut pada dinasti Abbasiyah, hingga era Kesultanan Utsmani, komunitas Yahudi hidup dalam sebuah sistem yang memberikan mereka ruang untuk bertahan, bahkan berkembang. Dalam sistem ini, mereka dikenal dengan status Zimmi, yaitu kelompok non-Muslim yang mendapatkan perlindungan negara dengan kewajiban tertentu sebagai bagian dari masyarakat. Status ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi landasan bagi stabilitas sosial yang memungkinkan mereka menjalankan agama, berdagang, dan berkontribusi dalam kehidupan intelektual. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Cordoba, interaksi antara Muslim dan Yahudi bukanlah hal asing. Mereka berdiskusi, bertukar ilmu, dan bersama-sama membangun peradaban. Dalam suasana seperti inilah lahir tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Musa bin Maimun. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, dokter, dan pemikir yang karya-karyanya tidak hanya berpengaruh dalam tradisi Yahudi, tetapi juga diakui dalam dunia Islam dan Eropa. Kehadirannya menjadi bukti bahwa dalam kondisi yang stabil, ilmu pengetahuan dapat berkembang melampaui batas agama dan identitas. Jika dibandingkan dengan kondisi di Eropa abad pertengahan, di mana komunitas Yahudi sering menghadapi tekanan, pengusiran, bahkan kekerasan. Kehidupan di bawah pemerintahan Islam relatif lebih tenang dan teratur. Namun, dalam pandangan para ulama, semua ini tetap berada dalam kerangka ujian kehidupan, bahwa kemudahan maupun kesulitan adalah bagian dari perjalanan manusia dalam mencari kebenaran. Dari sini, kita melihat bahwa sejarah bukan hanya tentang konflik, tetapi juga tentang bagaimana peradaban dapat menciptakan ruang hidup bersama, meski dalam perbedaan. Di Eropa, perjalanan diaspora Yahudi memasuki babak yang lebih kelam. Sebuah fase panjang yang diwarnai diskriminasi, pengusiran, dan ketidakpastian hidup. Selama berabad-abad, mereka hidup sebagai minoritas yang seringkali terpinggirkan. Dalam banyak kesempatan, mereka dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, tanpa kepastian akan masa depan. Puncak dari tragedi ini terjadi pada masa Holocaust, ketika jutaan Yahudi menjadi korban kekejaman rezim Nazi. Peristiwa ini bukan hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga mengguncang kesadaran dunia akan pentingnya perlindungan terhadap suatu bangsa. Dari latar belakang inilah muncul sebuah gagasan yang kemudian mengubah arah sejarah, yaitu Zionisme modern. Dipelopori oleh Theodor Herzl, gerakan ini membawa sebuah ide besar bahwa bangsa Yahudi membutuhkan tanah air sendiri, sebuah tempat di mana mereka dapat hidup tanpa rasa takut dan penindasan. Herzl melalui tulisan dan perjuangannya
mulai menyebarkan gagasan ini ke berbagai kalangan. Ia tidak hanya berbicara tentang identitas, tetapi juga tentang keamanan, masa depan, dan kedaulatan. Seiring waktu, ide ini mendapatkan dukungan dan perlahan berubah menjadi gerakan politik yang nyata. Palestina yang memiliki nilai historis dan religius bagi bangsa Yahudi mulai dilihat sebagai tujuan utama. Namun, dalam perspektif para ulama Muslim, perkembangan ini dipandang sebagai bagian dari dinamika sejarah yang kompleks, di mana kepentingan politik, identitas, dan agama saling bertemu. Dari sinilah sebuah babak baru dimulai, bukan hanya tentang pencarian tanah air, tetapi juga tentang lahirnya konflik yang terus berlanjut hingga hari ini. Sejarah kembali menunjukkan bahwa setiap solusi yang lahir dari luka seringkali membawa tantangan baru yang tidak kalah besar. Memasuki era modern, sejarah diaspora Yahudi mencapai titik penting, sebuah fase yang mengubah peta politik dunia secara signifikan. Pada tahun 1948, berdirilah negara Israel, sebuah realisasi dari gagasan panjang yang telah berkembang sejak akhir abad ke-19. Bagi sebagian pihak, ini adalah jawaban atas penderitaan sejarah. Namun, bagi yang lain, ini menjadi awal dari konflik yang belum terselesaikan. Di wilayah Palestina, perubahan ini membawa dampak besar. Banyak penduduk yang kehilangan tanah dan tempat tinggalnya, memulai kehidupan sebagai pengungsi di negeri sendiri maupun di wilayah lain. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina menjadi salah satu isu paling kompleks dalam sejarah modern. Pertikaian ini tidak hanya melibatkan perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut identitas, sejarah, dan keyakinan yang telah berakar selama ribuan tahun. Dalam perspektif para sejarawan Muslim, konflik ini sering dipandang sebagai kelanjutan dari rangkaian panjang sejarah. Sebuah dinamika yang tidak terlepas dari masa lalu, mulai dari diaspora, interaksi antar peradaban, hingga munculnya gerakan politik modern. Sebagian literatur Islam juga mengaitkan peristiwa ini dengan narasi akhir zaman, di mana wilayah ini disebut-sebut akan kembali menjadi pusat ujian besar bagi umat manusia. Namun, penafsiran ini beragam dan tidak selalu dipahami secara seragam oleh para ulama. Di tengah semua itu, kehidupan terus berjalan, di antara harapan dan ketegangan, di antara sejarah dan masa depan yang belum pasti. Kisah ini belum berakhir, dan mungkin masih akan terus ditulis oleh generasi-generasi berikutnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang bagaimana manusia memilih untuk melangkah ke depan.